Shalom shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Taiwan, di Kamboja, Singapura. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara saat ini. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan bagi kami. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rasa firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Hosea 4 ayat yang pertama. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Saudara, secara garis besar, kitab Hosea ini merupakan ungkapan kepedihan hati Tuhan karena umat pilihannya bangsa Israel yang begitu Ia kasihi telah meninggalkan Dia dan berpaling kepada ilah-ilah lain. Hal ini benar-benar menimbulkan kecemburuan hati Tuhan, saudara. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya. Mereka telah berkompromi dengan dosa. Tuhan yang hidup dan benar mereka tinggalkan, lalu berpaling kepada ilah lain. Akibatnya, terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Karena dosa yang sangat besar inilah, sampai-sampai secara ekstrim, Tuhan memberikan perintah kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal, untuk menggambarkan tentang bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah melakukan perzinahan rohani. Pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Keadaan ini tak jauh berbeda dengan gereja Tuhan di masa-masa sekarang ini, saudara. Betapa banyak orang percaya yang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan dan telah mendua hati. Mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan seperti yang terjadi pada jemaat di Efesus. Api itu tidak lagi berkobar dan mungkin sudah menjadi padam. Apa penyebabnya, saudara? Kemilau dunia dengan segala kenikmatannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, telah memikat dan menawan hati mereka. Mereka lebih memilih untuk bersahabat dengan dunia, padahal persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan. Lupakah kita bahwa roh yang ditempatkan Tuhan di dalam kita diingininya dengan cemburu? Saudaraku, manusia yang hanya berasal dari debu tidak mungkin mampu memahami, menyelami, dan mengerti pikiran Tuhan yang maha besar dan tak terukur itu. Menurut pemikiran manusia, karena Tuhan adalah pribadi yang maha kudus, tentunya mereka yang bersalah, berbuat dosa, dan menyeleweng dari jalan-jalannya pasti segera dibinasakannya. Namun pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan, saudara. Tertulis, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tidak semudah cara manusia berpikir bahwa Tuhan akan membinasakan umat yang menyimpang dari jalan-jalannya. Akan tetapi Tuhan itu panjang sabar dan senantiasa memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali bertobat. Memang Tuhan sangat sedih dan menyesal jika umat yang dipilih dan dikasihnya itu semakin dipanggil semakin menjauh dari hadapannya. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel kala itu adalah bangsa yang degil dan tegar tengkuk. Namun kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dalam kekecewaannya Tuhan berkata, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku.
tetapi mereka tidak mau insaf bahwa Aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang-tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mengertilah bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup ini kita dapat kembali mengingat kasih dan segala kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya, dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, tali kasih Tuhan ingin menarik dan mengait hati kita untuk kembali bersimpuh di hadapan kakinya, untuk menerima kembali pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku, kasih tidak selamanya memanjakan, tetapi ada kalanya mendidik dan mendisiplinkan. Kasih yang tegas harus Tuhan lakukan, agar kita tidak tersesat jauh dan terhilang. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna, Tuhan yang begitu panjang sabar terhadap kami. Tuhan ampuni bagi setiap kami yang mendua hati, hidup serupa dengan dunia ini, dan bawa kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka. Mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, mari Tuhan berkati mereka semuanya. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa apapun, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, jika bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami. Berdoa untuk program vaksinasi nasional, Tuhan tolong berikan kelancaran bagi bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.